Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar pada pembelajaran kelima ini yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, perhatikan gambar pulau Sumatera berikut ini. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Mari amatilah gambar-gambar berikut. Gambar 1. Jadi gambar 1 itu menunjukkan sifat rajin. Nah, sifat tersebut lihat di gambar seorang anak yang sedang menyapu rumah. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua itu menunjukkan sifat malas. Lihat di gambar seorang anak laki-laki setelah belajar, peralatan sekolahnya belum dibereskan, tapi malah langsung menonton TV. Selanjutnya gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga itu menunjukkan sifat pemarah. Jadi ditunjukkan dari gambar seorang kakak yang sedang memarahi adiknya. Nah, selanjutnya gambar keempat. Pada gambar keempat itu menunjukkan sifat suka menolong. Ditunjukkan dari gambar ada seorang anak perempuan yang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Nah, pada gambar yang kelima itu menunjukkan sifat tidur. Lihat pada gambar ada seorang anak yang mengembalikan uang ibu-ibu yang jatuh. Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-buku disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Nah, tahukah kamu tentang cerita tersebut? Mari kita baca cerita Kisah Putri Tangguh bersama-sama. Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh
tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguk. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian, padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguk. Istriku, bukanlah padi itu untuk kita makan. Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan, Putri Tangguk membantahnya. Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguk dengan cemas. Aku tidak tahu, istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. Apa yang terjadi kepadaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang
Padi di lumbung pun juga ikut menghilang. Jerit Putri Tangguh. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning. Hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu. Kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang, kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali. Jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Nah, dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Adapun tokoh yang memiliki sifat jahat, tokoh yang memiliki sifat jahat disebut antagonis. Nah, tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut? Jadi dalam cerita kisah Putri Tangguh, cerita berjudul Kisah Putri Tangguh termasuk dalam cerita rakyat, yaitu legenda. Tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh yaitu Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, dan si sulung anak Putri Tangguh. Nah, berikut tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh. Tokoh utama dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh yaitu Putri Tangguh dan suami Putri Tangguh. Tokoh tambahan dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh yaitu si sulung. Tokoh protagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh adalah suami Putri Tangguh dan si bungsu. Alasannya, tokoh tersebut bersifat baik. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguh untuk tidak membuang-buang padi. Nah, tokoh antagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh adalah Putri Tangguh. Alasannya, tokoh tersebut bersifat jahat. Ia membuang-buang padi. Padi harusnya untuk bahan membuat nasi dan dimakan, bukan untuk dibuang.
Nah, itu tadi sebuah cerita legenda berjudul Kisah Putri Tangguh. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.